Lupakan Emiliano Jonathans, ini 3 kandidat pemain naturalisasi yang bisa dirayu PSSI buat perkuat timnas Indonesia. Jay Itzas ingatkan oleh Romeni, hargai hal ini usai timnas Indonesia permalikan Bahrain di SUGBK. Wah, kira-kira apa ya? Itu gila, gemeteran lihat timnas Indonesia, tak akan ada tim Asia Tenggara yang bisa ikuti jejak Indonesia. Yuk Sobat Kampus Bola, kita simak selengkapnya. Lupakan Emiliano Jonathans, PSSI bisa incar 3 pemain keturunan ini untuk dinaturalisasi dan memperkuat timnas Indonesia. Ya, PSSI akhirnya buka suara soal kabar yang menyebutkan Emiliano Jonathans akan segera dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Isu bergabungnya Emiliano Jonathans di timnas Indonesia semakin kencang terdengar usai sang ayah dikabarkan sedang berada di tanah air. Banyak desas-desus yang menyebutkan bahwa sang ayah terbang ke Indonesia untuk bertemu dengan PSSI membahas proses naturalisasi. Namun belakangan diketahui bahwa sang ayah datang ke Indonesia untuk menjadi mualaf atau pindah agama ke Islam. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga pun membantah bahwa pihaknya sedang mengurus proses naturalisasi pemain FC Utrecht itu. Sampai hari ini belum ada untuk memproses dokumen-dokumen, ini untuk meluruskan saja, jangan sampai ada isu-isu, kata Arya. Arya pun menjelaskan bahwa kedatangan orang tua Emiliano Jonathans bukan untuk bertemu dengan perwakilan PSSI. Soal orang tuanya datang ke Indonesia, ya namanya mau ke sini nggak apa-apa, tetapi sampai saat ini kami belum melakukan proses apapun untuk Emiliano Jonathans. Dengan demikian, PSSI bisa mencoba alternatif lain yang bisa menggantikan posisi Emiliano Jonathans di timnas Indonesia. Dan berikut adalah 3 daftar pemain yang bisa dinaturalisasi PSSI untuk menggantikan posisi Emiliano Jonathans. Yang pertama adalah Mauro Zylstra. Ya, Mauro Zylstra memang belum berada di level yang sama dengan Emiliano Jonathans karena masih bermain tim kasta kedua Liga Belanda, FC Volendam. Akan tetapi proses naturalisasinya akan lebih mudah karena berkas-berkas Mauro Zylstra sudah masuk ke PSSI untuk diproses. Yang kedua adalah Milan Manhoef. Ya, telah lama digadang-gadang menjadi salah satu pemain incaran PSSI untuk dinaturalisasi. Saat ini dia bermain untuk Stoke City di divisi kedua Liga Inggris atau Championship. Berposisi sebagai winger, Milan Manhoef telah mencatatkan 3 gol dan 5 assist dalam 27 laga di Championship. Tak heran, dengan statistiknya tersebut, nama Milan Manhoef menjadi salah satu bintang baru di Liga Inggris. Dan yang ketiga adalah Tristan Goyer. Beberapa waktu lalu, Tristan Goyer menyatakan ketertarikannya untuk bisa membela timnas Indonesia. PSSI pun bisa memproyeksikan pemain PEC Zwolle ini untuk menggantikan Emiliano Jonathans. Dia berposisi sebagai bek kanan, tetapi bisa dipasang lebih ke depan untuk menjadi seorang winger. Dari informasi tersebut kita beralih pada Jay Itzas kepergok mengajarkan sesuatu kepada Ole Romeni setelah membawa timnas Indonesia menang atas Bahrain. Momen Jay Itzas mengingatkan Ole Romeni untuk menghargai hal ini saat seluruh penggawa timnas Indonesia berkeliling untuk menyapa supporter di dalam SUGBK. Ole Romeni berhasil mencetak gol pada menit ke-24 setelah menerima umpan sempurna dari Marcelino Ferdinand. Berkat penampilan apik Ole Romeni, timnas Indonesia bertengger di posisi keempat dengan raihan 9 poin papan klasemen sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, ada hal unik yang terjadi seusai pertandingan ketika para pemain dan jajaran pelatih timnas Indonesia berkeliling untuk menyapa supporter di sisi tribun. Jay Itzas ajarkan Ole Romeni menghargai supporter timnas Indonesia. Dilansir dari tv1news.com, dari Instagram @pemain ke-12 pada Jumat 28 Maret, sebuah video memperlihatkan Jay Itzas mendorong Ole Romeni viral. Ya, sang kapten mengingatkan Ole Romeni untuk mengingat supporter sebagai pendobrak kobaran semangat para pemain timnas Indonesia. Ole Romeni secara spontan langsung menyapa supporter yang masih bersorak-sorai berada di sisi tribun. Dorongan Jay Itzas kepada Ole Romeni mendapatkan sorotan warganet bahwa kapten timnas Indonesia itu tetap menjunjung tinggi attitude sebagai pesepak bola profesional. Dan masyarakat Vietnam dengan akun @mincr776 takjub melihat kiprah timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Akun ini memprediksi tak akan ada tim Asia Tenggara lain yang bisa mengikuti jejak timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, sebelum timnas Indonesia, ada Thailand dan Vietnam yang lebih dulu mencapai babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Thailand melakukannya pada 2018, sedangkan Vietnam pada 2022. Thailand dan Vietnam hancur lebur di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Ya, Thailand tergabung di grup B babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2018 zona Asia bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, Uni Emirat Arab, dan juga Irak. Hasilnya dari 10 laga yang dijalani, skuad asuhan Kiatisuk Senamaung hanya mendapatkan 2 poin. Hasil imbang melawan Australia dan Uni Emirat Arab. Alhasil, skuad Gajah Perang finish di posisi juru kunci. Kemudian di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia, ya Vietnam berada di grup B bersama Arab Saudi, Jepang, Australia, Oman, dan China. Hasil sedikit lebih baik dicatatkan skuad Golden Star Warriors, yang mana mengemaskan 4 poin dari 10 pertandingan. Koleksi 4 poin itu belum cukup menghindarkan skuad asuhan Park Hang-seo dari posisi juru kunci. Saat itu 4 poin didapatkan setelah bermain imbang dengan Oman dan menang 3-1 atas China di kandang sendiri. Hasil paling baik dicatatkan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Padahal secara kualitas lawan, rival timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tak jauh berbeda dengan Vietnam dan juga Thailand. Selain itu, timnas Indonesia berikan perlawanan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, timnas Indonesia satu grup dengan Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan juga China. Meski diapit negara-negara yang rutin dan pernah lolos ke Piala Dunia, kecuali Bahrain yang mentok di babak playoff, timnas Indonesia tidak minder. Skuad Garuda berhasil mengemaskan masing-masing 4 poin dari Bahrain dan Arab Saudi, serta 1 angka kontra Australia. Timnas Indonesia juga masih berpeluang mencuri angka dari China dan juga Jepang. Dua lawan pamungkas skuad Garuda di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana saat ini posisi timnas Indonesia duduk di posisi 4 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 9 angka. Unggul 3 poin atas Bahrain dan China di tempat kelima dan juga ke-6. Jika menang atas China di matchday 9 yang berlangsung pada Kamis 5 Juni 2025, plus di laga lain Bahrain bermain imbang atau kalah dari Arab Saudi, di mana skuad Garuda dipastikan lolos ke babak keempat. Pada 2022, performa timnas Vietnam paling bagus di antara tim-tim Asia Tenggara lain, dan saat ini Indonesia mendapatkan lebih banyak poin. Tonggak sejarah ini mungkin tak akan bisa dilakukan tim Asia Tenggara lain, kata akun dari Elpming CR776 mengomentari pertandingan poin Vietnam dan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia pada 2022 dan juga 2026.